BEM UI jawab PDIP soal meme, Puan berbadan tikus adalah demokratis. Tanggapan kami jelas ya, kita tidak disetir kepentingan apapun, kita tidak disuruh oleh banyak pihak yang terkait dengan elit politik dan lain sebagainya. Tapi sikap penolakan kami ini jelas, ini adalah komitmen yang konsisten sejak tahun 2020 untuk menolak Cipta Kerja. Kenapa? Kalau kami dikatakan disetir oleh kepentingan ini, itu, dan lain sebagainya, kami hanya melakukan kritik dengan sikap-sikap yang sudah kami bincangkan, dan ini kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut sebagai bentuk kritikan terhadap lembaga DPR RI yang pada 21 Maret 2023 yang lalu baru saja mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. BEM UI menilai jika hal ini merupakan bentuk pengkhianatan DPR RI kepada rakyat karena undang-undang ini dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena mengandung banyak cacat formal maupun material. Undang-undang ini juga berpotensi mengancam hak-hak rakyat dan juga para pekerja. Lupa BEM UI juga menyertakan sebuah caption bertuliskan Dewan Perampok Rakyat. Hal ini nampaknya membuat Partai PDI Perjuangan murka. Mereka menilai jika BEM UI ini katanya sudah keterlaluan dan menghina lembaga negara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, merespons politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, yang mengatakan mahasiswa seharusnya tak mengumbar umpatan terkait meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus. BEM UI menyebut meme itu bukan sebuah umpatan, melainkan kritik yang tepat. Bagi saya itu bukan sebuah umpatan, tapi itu adalah kritik yang tepat, kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Melki menegaskan meme Puan berbadan tikus adalah ekspresi puncak kemarahan mahasiswa UI terkait disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja, yang dinilai sama saja substansinya dengan UU Cipta Kerja. Jadi visualisasi dan berbagai hal yang kami publikasikan itu menggambarkan seluruh kemarahan kita. Bahwa orang-orang yang di dalam DPR itu bukan lagi mewakili kita, tapi mewakili berbagai kepentingan-kepentingan yang jelas bukan kepentingan rakyat. Sehingga tidak pantas lagi mereka menggunakan kata-kata Dewan Perwakilan Rakyat, ucap Melki. Melki lalu bicara soal demokrasi terkait dengan meme Puan berbadan tikus. Dia berpendapat semestinya seluruh partai politik paham. Ini kritik yang tepat, ranah yang demokratis, dan harusnya seluruh partai politik paham betul bahwa dalam negara demokrasi yang paling tinggi adalah kedaulatan rakyat, bukan cuma kedaulatan oligarki, ujar Melki. Kita tidak melihat suara-suara penting terkait penolakan Cipta Kerja dikumandangkan, malah mengesahkan produk hukum yang inkonstitusional. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan dari publikasi tersebut, imbuh dia. Ada 3 hal yang menjadi dasar Melki menilai Perpu Cipta Kerja melanggar konstitusi. Pertama adalah karena Indonesia, menurutnya, tak sedang dalam situasi genting. Kedua, sebut Melki, dibuatnya Perpu Cipta Kerja dikaitkan dengan konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak ke Indonesia. Dia lantas bertanya apa dampak konkret dan signifikan yang dialami Indonesia dari perang tersebut. Terakhir, Melki juga mengkritik jika kegentingan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja dikaitkan dengan lingkungan hidup. Sebab, katanya, pemerintah masih menerbitkan aturan-aturan yang dinilainya tak berpihak pada lingkungan hidup. Dan ketiga, jika dibilang ini terkait dengan lingkungan hidup, nyatanya pemerintah sampai sekarang masih saja menerbitkan peraturan atau kebijakan yang nggak berpihak pada lingkungan hidup, pungkas Melki.